Ibu akan panggil nama kalian satu-satu ya. Iya. Apriani. Hadir. Adunisa. Hadir. Imatum Hasanah. Hadir, Bu. Nabila. Hadir. Nur Sakila. Hadir, Bu. Nurul Ilmi. Hadir. Putri Ramdhani. Hadir. Rahas Fadila. Hadir. Sri Rahmatika. Hadir, Bu. Susi Fadila. Hadir. Vivi Fidiansi. Hadir, Bu. Binda. Ya. Kita akan memasuki mata pelajaran hari ini tentang teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Ada lima teori yang cukup terkenal dalam menjelaskan masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Satu apa saja itu? Teori Indonesia. Dua. Teori Indonesia. Yang ketiga. Teori Indonesia. Yang keempat. Teori Teori. Yang kelima. Teori Sutra. Ya. Sekarang itu akan mempraktikkan tentang teori kesatriaan. Awal dimulainya masa sejarah setiap bangsa dan negara berbeda-beda, tergantung dengan artefak tulisan tertua yang ditemukan di negara tersebut. Di Indonesia sendiri, artefak yang memiliki aksara muncul pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia sekitar abad ke-3 Masehi. Sebelumnya, masyarakat Indonesia masih menganut animisme dan dinamisme. Animisme yaitu kepercayaan pada roh nenek moyang yang mendiami suatu benda. Sedangkan dinamisme yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu memiliki kekuatan gaib. Penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia berkaitan erat dengan hubungan dagang antara Indonesia dengan Cina dan India. Sambil berdagang, para pedagang asing berinteraksi dengan penduduk setempat dan mengenalkan agama serta kebudayaan Hindu-Buddha. Para ahli sejarah mengungkapkan beberapa teori yang masuk ke dalam Indonesia. Teori pertama yaitu teori Brahmana atau Agama. Menurut teori ini, kaum Brahmana atau pemuka agama datang ke Indonesia atas undangan untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha. Teori kedua yaitu teori kesatria oleh Bosch, di mana penyebaran agama Hindu-Buddha dilakukan oleh para kesatria dan prajurit. Teori Waisya oleh Kaum menyatakan bahwa pengaruh Hindu-Buddha disebarkan oleh para Purna. Sedangkan menurut Van Faber, penyebaran Hindu-Buddha dilakukan oleh para pekerja India seperti pelayar dan nelayan yang disebut juga dengan teori Sudra. Ada juga teori arus balik yang menyatakan bahwa orang Nusantara belajar agama ke India dan menyebarkan agama tersebut setelah kembali ke Nusantara. Dari teori-teori tersebut dapat disimpulkan bahwa proses penyebaran agama Hindu-Buddha terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu masyarakat Nusantara berperan masif dalam mempelajari agama Hindu-Buddha melalui masyarakat India dan Cina yang datang ke Nusantara. Kedua, masyarakat Nusantara berperan aktif, yaitu masyarakat Nusantara pergi belajar langsung ke India dan mengasimilasi kembali sebagai penyebar agama. Masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha inilah yang memicu munculnya kerajaan-kerajaan Dacwaki Hindu-Buddha di Nusantara. Hal ini diketahui dari peninggalan sejarahnya yang berupa 7 prasasti Rupa yang ditulis menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf lawak. Rupa tersebut merupakan tubuh batu perintah agama yang menyebutkan mengenai ekspedisi penaklukan ke Sumatera yang disebut dengan ekspedisi Pangrandu. Sejarah kerajaan Sumatera sejak abad ke-7 didominasi Yupa yang ditulis menggunakan huruf Palawak menunjukkan fakta adanya pengaruh India Selatan di Kutai pada masa ini. Yang Bantu atau Yupa ini merupakan kelanjutan dari budaya perdagangan Megalitikum atau zaman Batu Besar. Kerajaan Kutai berakhir pada saat Raja terakhirnya, Maharaja Janasetia, mati di tangan Raja Kutai Kartanegara. Batu dan prasasti Karangbrahi. Ditemukan juga peninggalan berupa candi, yaitu Candi Muaro Jambi,
Puncak kejayaan Kerajaan Sriwijaya berlangsung di bawah kekuasaan Raja Balaputradewa. Wilayah kekuasaannya semakin meluas hingga ke semenanjung Malaya. Perluasan wilayah ini membuat Kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim yang menguasai alur pelayaran dan jalur perdagangan di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka. Sriwijaya kemudian menjadi pusat pembelajaran agama Buddha dan pusat penyebarannya ke Asia Tenggara. Raja terakhir dari Kerajaan Sriwijaya adalah Sri Sanggrama Jayatunggawarma. Sriwijaya mulai runtuh dengan adanya serangan dari Kerajaan Chola dari India. Melalui ekspedisi Pamalagi, Kerajaan Melayu yang berada di bawah Sriwijaya pun dikuasai oleh Singasari. Kerajaan pun semakin lemah dan akhirnya runtuh pada akhir abad ke-14 akibat serangan Kerajaan Majapahit. Pada abad ke-4 hingga ke-7 Masehi, kerajaan yang berkuasa di wilayah Barat Pulau Jawa adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini didirikan oleh Raja pertamanya Jayasingawarma yang berlokasi di daerah Bogor, Jawa Barat. Sumber sejarah dari Kerajaan Tarumanegara berupa 7 buah prasasti. Prasasti Cialuten, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Muara Ciater, Prasasti Tugu, Prasasti Pasir Awi, dan Prasasti Munjul. Sumber sejarah lain yaitu catatan sejarah penjelajah Cina bernama Fahien yang menyebutkan keberadaan Kerajaan Tarumanegara dan Candi Pemanah Aktif. Dari sumber-sumber sejarah tersebut, Sekarang akan dibagikan 3 kelompok ya. Ya, Bu. Bangun dan bukalah matamu saat
Izinkan kami perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Eki Mahendra, di sebelah kanan saya Devi, Kirna. April. Teori Waisa ditemukan oleh N.J. Croft, disebarkan dengan cara pernikahan, hubungan dagang atau interaksi dengan penduduk setempat. Bermukim di Nusantara, agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang India. Para pedagang yang berasal dari India itu disebut memiliki hubungan dengan penguasa-penguasa Indonesia. Menjelaskan bila peranan utama hadirnya Hindu Buddha di Nusantara karena golongan pedagang. Kasta ketiga di dalam agama Hindu yang dimana golongan ini berisikan petani, pedagang, dan tukang. Ada yang bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Apa yang bertanya angkat tangan? Ayo. Ya, silakan dari kelompok ini. Teori Waisa ditemukan oleh siapa? Ditemukan oleh Jenderal. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Betul. Sekian dari presentasi kami hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Astari, di sebelah saya. Hidup Buddha dibawa oleh kaum Brahmana dengan dua cara, yaitu kaum Brahmana dari India diundang raja-raja Indonesia, dan kaum Brahmana datang dari India bersama para pedagang ke Nusantara. Ada yang bertanya? Teori Brahmana pertama kali ditemukan oleh C.C. Van Leeuw. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ingin bertanya, apakah kalian sedang dengan mata pelajaran hari ini? Sekarang silakan menjadi sekarang kalian tulis di kertas ini dengan atas sudah di depan ya. Sudah tempel di depan. Ayo Eki, tempel di depan kalian juga. Sudah semua?
Amin. Berdoa